Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang Kiai Walid yang menghamili santrinya. Namun sebelum lanjut, silahkan tuliskan kalimat sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Di balik bukit yang rimbun dan sawah hijau membentang, berdiri sebuah pondok pesantren sederhana namun karismatik, Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Pesantren ini dipimpin oleh seorang tokoh yang sangat disegani, bahkan nyaris didewakan oleh masyarakat sekitar, KH Walid Rahmanto. Kiai Walid adalah pria berusia 47 tahun. Wajahnya teduh, suaranya lembut namun tegas, dan setiap kalimat yang keluar dari lisannya seolah membawa kesejukan. Ia dikenal sebagai tokoh yang dermawan, rajin membantu warga, dan memiliki pengaruh kuat dalam urusan agama maupun sosial. Ia menikah dengan Nyai Halimah, wanita yang juga dihormati karena kesalehannya dan peran aktifnya dalam mendidik santri putri. Pondok pesantren ini dihuni oleh lebih dari 100 santri dari berbagai daerah. Laki-laki dan perempuan dipisah tempat tinggalnya. Santri putri menempati asrama kecil di sisi timur pesantren, yang langsung berada di bawah pengawasan Nyai Halimah dan satu ustazah muda bernama Ustazah Rina. Warga desa percaya bahwa siapapun yang menimba ilmu dari Kiai Walid akan mendapatkan keberkahan hidup. Tak sedikit keluarga yang dengan ikhlas menyerahkan putra-putrinya untuk nyantri di sana, bahkan sejak usia belasan tahun. Suasana pesantren setiap hari dipenuhi lantunan ayat suci, pengajian malam, dan aktivitas keagamaan lainnya. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa di balik kesan religius dan tenang itu, tersimpan sebuah rahasia kelam yang kelak akan mengguncang pondasi iman dan kepercayaan masyarakat Ngampel Rejo. Pada suatu sore, selepas salat maghrib, Kiai Walid tampak berdiri di pelataran masjid pondok. Beliau mengenakan jubah putih bersih dan peci hitam yang menjadi ciri khasnya. Di sekelilingnya, para santri berebut mencium tangannya. Matanya menatap jauh ke arah barat, ke matahari yang mulai tenggelam di balik sawah. Tapi tidak ada yang tahu, di balik pandangan hening itu, ada kegelisahan yang sedang tumbuh. Tak jauh dari situ, Salsabila, seorang santri putri berusia 17 tahun, tampak berjalan pelan menuju kamarnya. Wajahnya pucat. Ia lebih sering diam akhir-akhir ini. Perutnya tampak sedikit membuncit, meski ia berusaha menutupi dengan kerudung panjang. Namun malam itu, langkah Salsabila goyah, dan ia jatuh pingsan di depan pintu asrama. Beberapa santri panik dan berteriak memanggil ustazah. Itulah malam di mana segalanya mulai berubah. Malam itu, suasana pondok pesantren Nurul Hidayah berubah mencekam. Salsabila yang pingsan di depan pintu asrama segera dibopong masuk oleh para santri lain, dibantu oleh Ustazah Rina. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, dan keringat membasahi pelipisnya. Nyai Halimah datang dengan langkah tergesa. "Apa yang terjadi?" tanyanya tegas namun khawatir. Salsabila tiba-tiba jatuh. "Bu Nyai, dia lemas sekali," ujar salah satu santri dengan suara bergetar. "Cepat ambil minyak kayu putih dan panggilkan bidan desa. Ini sudah bukan pusing biasa." Tak butuh lama, Bidan Wati, satu-satunya bidan di desa Ngampel Rejo, tiba dengan membawa peralatan medis sederhana. Pemeriksaan dilakukan di kamar Salsabila yang kecil, hanya bersekat kayu dan diterangi lampu redup. Beberapa menit kemudian, wajah Bidan Wati terlihat serius. Ia memanggil Nyai Halimah ke sudut ruangan. "Bu Nyai, ini saya sampaikan dengan sangat hati-hati, tapi Salsabila sedang mengandung. Usianya kira-kira masuk bulan ketiga." Dunia seperti runtuh seketika. Nyai Halimah memejamkan mata, menggenggam tangan erat, menahan gemuruh dalam dadanya. "Astagfirullah, astagfirullah," bisiknya lirih. Namun itu baru awal. Keesokan harinya, kabar tentang kehamilan Salsabila mulai menyebar di kalangan santri putri. Ada yang menangis, ada yang bertanya-tanya, dan ada juga yang mulai curiga. Ini bukan sekadar musibah biasa. Salsabila sendiri memilih bungkam. Ia tak mau menjawab satupun pertanyaan, bahkan dari ustazah yang paling ia percayai. Tatapannya kosong, tubuhnya gemetar setiap kali mendengar suara laki-laki, terutama suara berat seperti milik Kiai Walid. Beberapa hari kemudian, dua santri putri lainnya menunjukkan tanda-tanda yang sama.
mual di pagi hari, kelelahan, dan siklus yang tak wajar. Mereka adalah Fitri, 16 tahun, dan Rohmah, 15 tahun. Santri yang juga dikenal sangat rajin dan tidak pernah melanggar aturan pondok. Dan lagi-lagi, hasil pemeriksaan menyatakan, keduanya juga hamil. Di balik pagar pesantren yang masih tertutup rapat dari dunia luar, 3 nyawa muda kini mengandung beban yang lebih berat dari usia mereka. Namun yang lebih mengerikan adalah, mereka bertiga juga memilih diam. Tak satu pun bersedia menyebut siapa pelakunya. Tapi diam mereka justru menjadi sinyal kuat. Dan untuk sebagian orang, termasuk Nyai Halimah, tanda-tanda itu mulai mengarah pada satu nama. KH. Walid Rahmanto. Hari-hari di pondok pesantren Nurul Hidayah berubah menjadi sunyi yang menegangkan. Para santri putri berjalan cepat, bicara pelan, dan menghindari mata satu sama lain. Seolah-olah sebuah rahasia besar menggantung di udara dan bisa pecah kapan saja. Di ruang tamu utama, Nyai Halimah duduk termenung. Wajahnya yang biasanya tegas, kini terlihat letih dan penuh beban. Di sampingnya duduk Ustazah Rina, guru paling senior di kalangan santri putri. Ada 3 yang hamil, Bu Nyai. Suara Ustazah Rina nyaris tak terdengar, dan mereka semua diam. Tak satu pun bersuara. Nyai Halimah menghela napas panjang, tapi tubuh mereka bersaksi, dan diam mereka justru bersuara lebih keras dari teriakan. Sementara itu, KH. Walid Rahmanto tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ia berceramah dengan wajah teduh, menyapa para santri dengan senyum penuh wibawa. Tapi ada perubahan kecil yang tak semua orang sadari. Sorot matanya tak lagi setenang dulu, dan langkah kakinya sedikit lebih berat dari biasanya. Di balik dinding kamar santri, Fitri, salah satu santri yang hamil, menuliskan sesuatu di atas sobekan kertas. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh membasahi lembaran kecil itu. Ia lalu menyelipkan kertas tersebut ke balik sajadah milik sahabatnya, Rohmah. Satu kalimat tertulis di situ. Kita tak bisa selamanya diam. Malam harinya, Ustazah Rina yang merasa tak tenang memutuskan untuk berkeliling asrama. Saat melewati lorong samping musola, ia tak sengaja mendengar suara tangisan pelan dari balik pintu kamar mandi. Ia menunggu. Lalu pintu itu terbuka, dan keluarlah Rohmah. Wajahnya sembab, napasnya tersengal. Rohmah, kamu sakit? Tanya Ustazah dengan lembut. Rohmah menggeleng, tapi kemudian ia tak tahan. Ia jatuh bersimpuh, menggenggam kaki sang Ustazah dan berbisik di antara isak tangis. Saya mau bicara, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa dulu. Saya takut. Malam itu, satu pintu mulai terbuka, tapi yang ada di balik pintu itu bukan hanya kenyataan, melainkan luka yang dalam dan gelap. Dan nama itu disebut untuk pertama kalinya oleh Rohmah dengan suara pelan penuh gemetar. Orang itu, Kyai Walid. Setelah malam penuh ketegangan itu, Rohmah dan Fitri semakin terisolasi. Mereka menyimpan rahasia yang semakin menggerogoti diri mereka, meski bibir mereka terkunci rapat. Keadaan di pondok pesantren Nurul Hidayah semakin guncang, dan ketakutan mulai merayap ke dalam setiap sudut pesantren. Pagi itu, ketika Nyai Halimah sedang memimpin pertemuan rutin para ustazah di ruang utama, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Bidan Wati datang dengan langkah cepat. Wajahnya panik, dan matanya sembab. Dia tidak berani langsung masuk, tapi bisa merasakan bahwa ini bukanlah waktu untuk diam. Bu Nyai, mohon maaf. Ada yang perlu saya laporkan. Suara Bidan Wati gemetar. Tadi pagi, saya menemui Rohmah di ruang mandi. Wajahnya sangat pucat, dan saya temukan beberapa bercak darah di bajunya. Saya khawatir. Panggil dia ke sini. Suara Nyai Halimah terdengar dingin dan penuh wibawa. Salsabila yang semakin pucat dan cemas akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Dalam ruangan itu, hanya ada Nyai Halimah, Ustazah Rina, dan Bidan Wati. Semua mata tertuju pada Salsabila yang kini duduk terdiam, pandangannya kosong. Salsabila, kata Nyai Halimah, nada suaranya lebih lembut dari biasanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan suara serak, Salsabila akhirnya mengangkat wajahnya.
Ia menatap Nyai Halimah dengan mata yang penuh ketakutan. "Kiai Walid, dia yang melakukan semuanya. Saya tidak tahu bagaimana, Bu Nyai. Tapi saya tidak bisa bohong lagi. Saya hamil karena dia." Salsabila menangis, tubuhnya gemetar, dan kata-katanya hampir tak terdengar. Sekejap, ruangan itu hening. Nyai Halimah merasa dunia sekitarnya bergoncang. Kata-kata itu seperti palu godam yang memukul keras di kepala, menghancurkan segala keyakinan yang pernah ia pegang. Kiai Walid, orang yang selama ini ia anggap sebagai seorang ulama yang dihormati, ternyata menyembunyikan kegelapan yang sangat dalam. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya. Rohmah, yang sejak semalam tampak sangat rapuh, akhirnya mengangkat suaranya. "Benar, Bu Nyai, saya juga. Saya hamil karena Kiai Walid." Kini dua suara telah bersatu. Namun di luar pintu, di bawah pohon rindang yang mengelilingi pesantren, Fitri duduk sendirian, menggenggam sobekan kertas yang ia tulis beberapa hari lalu. Kertas itu bertuliskan nama yang sama, Kiai Walid. Fitri tahu, ia tak bisa lagi bersembunyi dalam bayang-bayang. Di dalam ruangan, wajah Nyai Halimah semakin pucat. Ia tahu keputusan besar harus segera diambil. Namun, ada satu hal yang lebih mengerikan. Siapa yang akan mempercayai mereka? Siapa yang akan berdiri melawan Kiai Walid? Orang yang dihormati oleh banyak orang di sekitar pesantren? Malam itu, sebuah pertemuan rahasia diadakan. Para santri dan ustazah yang telah mengetahui sebagian dari cerita ini mulai merencanakan langkah berikutnya. Namun, semua menyadari bahwa bahaya yang lebih besar menanti. Dan bagi Nyai Halimah, keputusan besar itu harus segera diambil. Apakah ia akan mengungkapkan semua ini ke masyarakat? Ataukah ia akan menutupinya demi menjaga nama baik pesantren dan Kiai Walid? Keputusan yang akan diambil tak hanya akan mengubah hidup mereka, tetapi juga memengaruhi pondasi pesantren itu sendiri. Sejak malam itu, ketegangan di pondok pesantren semakin memuncak. Kebenaran yang tersembunyi mulai menggerogoti setiap relung pesantren. Para santri, terutama santri putri, tidak lagi merasa aman. Mereka tak lagi merasa dilindungi oleh figur-figur yang selama ini mereka percayai. Nama Kiai Walid yang dulu dihormati kini terdengar seperti sebuah kutukan. Nyai Halimah akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan beberapa tokoh pesantren yang dihormati. Di malam yang sama, ia mengundang KH Abdurrahman, seorang ulama senior yang juga sahabat lama Kiai Walid, untuk bertemu di ruang utama. Wajah Nyai Halimah sangat serius, matanya penuh kerisauan. "Kami sudah tidak bisa lagi berdiam diri, KH Abdurrahman. Sudah terlalu banyak korban," kata Nyai Halimah dengan suara penuh penekanan. KH Abdurrahman yang lebih tua dan bijaksana menatapnya dalam diam. Ia memikirkan setiap kata yang akan diucapkan. "Apakah kamu yakin, Nyau?" tanya KH Abdurrahman dengan hati-hati. "Apakah kita siap untuk merusak kehormatan pesantren yang sudah dibangun selama bertahun-tahun?" Nyai Halimah menunduk. Malam itu, keputusan besar dibuat. Mereka akan menyampaikan kebenaran ini kepada para santri dan masyarakat. Semua harus mendengar. Semua harus tahu apa yang telah terjadi di balik tembok pesantren yang selama ini dianggap suci. Pagi berikutnya, Nyai Halimah berdiri di depan seluruh santri dan para guru. Wajahnya tegas, namun penuh rasa sakit. Di tengah ruangan yang sunyi, Salsabila, Rohmah, dan Fitri berdiri di samping Nyai Halimah, masing-masing dengan wajah penuh ketakutan dan kecemasan. Mereka adalah saksi hidup dari apa yang telah dilakukan Kiai Walid. Mereka tahu bahwa langkah ini akan mengubah segalanya. Tak lama setelah Nyai Halimah berbicara, Kiai Walid masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang terlihat tenang, seolah tidak tahu bahwa segalanya telah terungkap. Namun, begitu pandangannya bertemu dengan mata para santri dan para ustazah, ia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi jalan mundur. "Kalian ingin menghancurkan pesantren ini?" tanya Kiai Walid. Suaranya penuh amarah, namun ada ketegangan yang menyelimuti dirinya. Nyai Halimah melangkah maju, wajahnya penuh tekad. "Tidak, Kini. Kami hanya ingin kebenaran diungkapkan. Kamu yang telah merusak semuanya.
Kami tidak akan lagi membiarkan kebohongan ini terus berlangsung. Para santri mulai menangis. Beberapa di antaranya tidak bisa menahan tangisan melihat betapa beratnya pengkhianatan yang terjadi di depan mereka. Mereka merasa hancur, tidak hanya oleh Kiai Walid, tetapi oleh kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Kiai Walid berdiri tegak. Jangan pikir kalian akan menang. Kalian tidak akan bisa merusak apa yang telah saya bangun. Pesantren ini adalah milik saya. Namun, kata-katanya hanya memperburuk keadaan. Para santri yang sebelumnya diam kini mulai berbicara. Mereka mengungkapkan rasa kecewa dan amarah mereka. Sebagian dari mereka merasa dipermalukan dan dibohongi selama ini. Pada akhir pertemuan itu, Nyai Halimah memutuskan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Meskipun banyak yang meragukan langkah berani ini, ia tahu tidak ada pilihan lain. Kebenaran harus diungkapkan, tidak peduli seberapa besar risikonya. Di luar ruangan pesantren, suara hujan mulai terdengar. Angin berhembus keras, seolah alam pun merasakan guncangan yang sedang terjadi. Para santri berjalan dengan langkah-langkah berat. Setiap dari mereka membawa beban yang berbeda, tetapi sama-sama terasa menghancurkan. Dan untuk Kiai Walid, dunia yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Keputusan besar yang diambil oleh Nyai Halimah untuk membawa masalah ini ke ranah hukum kini mulai memperlihatkan dampaknya. Dunia pesantren yang dulunya dianggap sebagai tempat yang penuh dengan kesucian, kini terperosok dalam lubang kehancuran. Para santri, baik yang ikut serta dalam perlawanan maupun yang hanya sebagai saksi, mulai merasakan perpecahan yang mendalam. Namun, perlawanan terhadap Kiai Walid bukan hanya masalah pribadi. Ini adalah ujian besar bagi pesantren, bagi dunia pendidikan Islam, dan bagi keberanian untuk menghadapi kebenaran. Hari pengadilan tiba dengan nuansa suram yang mengiringinya. Jalanan di sekitar Pengadilan Negeri Kota Pasuruan dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk menyaksikan kejadian besar ini. Para wartawan, polisi, dan masyarakat berkumpul di luar gedung pengadilan. Suasana panas terasa di udara. Di dalam ruang pengadilan, ketegangan memuncak. Kiai Walid memasuki ruang sidang dengan langkah lambat. Wajahnya tampak semakin tua dan letih. Ia mengenakan pakaian tradisional dengan aura sombong yang masih tersisa, meskipun jelas bahwa ia berada di ujung jurang. Di hadapannya, Nyai Halimah dan para saksi yang akan memberikan kesaksian di hadapan hakim. Saat giliran Salsabila, Rohmah, dan Fitri tiba, mereka satu persatu memberikan kesaksian mereka. Salsabila menggigil saat pertama kali mengungkapkan apa yang terjadi di malam yang mengerikan itu, sementara Rohmah dan Fitri mencoba menahan tangis mereka. Namun, mereka tahu ini adalah langkah mereka untuk menyelamatkan masa depan santri perempuan lainnya. Saksikan bagaimana para santri perempuan yang dulu merasa dilindungi kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit yang tak terhindarkan. Di hadapan hakim dan seluruh hadirin, Kiai Walid tidak tampak seperti orang yang bersalah. Ia berbicara dengan lantang, mencoba untuk membalikan tuduhan. Ini semua fitnah, katanya. Suaranya bergetar karena marah. Saya tidak pernah melakukan hal seperti yang mereka katakan. Saya adalah kiai yang dihormati di sini. Mereka berusaha merusak reputasi saya dan pesantren ini. Namun, semakin banyak bukti yang diajukan, semakin tak bisa disangkal bahwa Kiai Walid memang bersalah. Rekaman-rekaman percakapan yang disadap dan kesaksian dari berbagai pihak mulai mengungkapkan kebenaran yang tak terbantahkan. Setelah beberapa hari persidangan yang menegangkan, akhirnya tiba saat yang ditunggu-tunggu. Hakim yang memimpin sidang, seorang wanita tua yang bijaksana, akhirnya mengumumkan keputusan yang akan mengubah hidup banyak orang. Kiai Walid, dengan bukti yang ada, kami menyatakan Anda bersalah atas pelanggaran moral yang sangat besar. Kami menjatuhkan hukuman penjara dan pencabutan status Anda sebagai kiai di pesantren ini. Keputusan hakim tersebut mengguncang dunia pesantren. Kiai Walid, yang selama ini dihormati, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semuanya telah berakhir. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi pesantren yang telah menjadi tempat perjuangannya selama bertahun-tahun. Nyai Halimah, meskipun merasakan kemenangan atas kebenaran yang terungkap, merasa kesedihan yang mendalam.
Ia tahu bahwa kejatuhan Kiai Walid adalah harga yang harus dibayar oleh banyak orang. Di luar gedung pengadilan, hujan turun deras. Salsabila, Rohmah, dan Fitri berdiri bersama di bawah payung, masing-masing dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa lega, namun juga kehilangan. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang, dan tak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang mereka rasakan. Para santri lainnya pun mulai memikirkan masa depan mereka. Apakah mereka masih bisa mempercayai dunia pesantren? Apakah mereka masih bisa mempercayai orang-orang yang seharusnya menjadi panutan mereka? Nyai Halimah berdiri di luar pengadilan, melihat ke arah hujan yang turun deras. "Ini bukan kemenangan," katanya pelan. "Ini hanya langkah awal menuju perbaikan." Namun, di balik semua kepedihan ini, ada secercah harapan. Kebenaran, meskipun terlambat, akhirnya menang.